Bagian dari perjalanan sejarah anak bangsa ini, dan pribumi ini dianggap orang kelas nomor 3, atau kalau istilah Cak Non itu kaum dupakan. Kecuali hal itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang menomorsatukan dirinya karena mengklaim diri sebagai dzurriyyah. Kenapa akhirnya saya ingin menjadi Habib? Atau Kabib lah kalau untuk saya. Karena ternyata enak. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, nanti uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku sekalian. Dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan kami pun berdoa semoga Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan berlimpah keberkahan. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini kembali saya ingin bertukar pikiran dengan Anda, ingin sharing istilah yang sedang ngetren. Jadi ini bukan kajian sejarah yang komprehensif, tetapi bagian dari perjalanan sejarah anak bangsa ini. Kalau kita flashback, kalau kita kembali ke zaman penjajahan dulu, dalam politik etis Belanda yang tidak etis itu, warga pribumi atau yang disebut inlander atau bumi putra, walaupun ya saya agak berat menyebut pribumi, tapi dalam perjalanan sejarah ada peristilahan itu ya. Dan pribumi ini dianggap orang kelas nomor 3, atau kalau istilah Cak Non itu kaum dupakan. Kemudian yang kelas nomor 2 itu timur jauh atau timur asing, yang terdiri dari orang-orang Cina, Arab, India, dan sebangsanya. Orang nomor 1 adalah Eropa, dan nampaknya itu melekat sekali sehingga sampai hari ini kita sebagian di antara kita masih menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kecuali hal itu, dalam perjalanan sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, ada kelompok-kelompok tertentu yang menomorsatukan dirinya karena mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi. Lagi-lagi mengarah kepada saudara-saudara kita dari klan Ba'alwi. Ini kami bukan membenci ya. Sekali lagi, ini bukan kebencian, ini kami coba mengajak sharing Anda termasuk dari kaum Ba'alwi. Bagaimana dengan pandangan-pandangan mereka, sebagaimana beberapa kali kami tayangkan. Ya. Kalau mereka mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian pendapat-pendapatnya bertentangan dengan ajaran Nabi, itu bagaimana? Ini di luar konteks persoalan kajian nasab yang menurut saya sudah selesai. Gitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, walaupun demikian, setelah saya putar-putar video, kok kayaknya enak juga jadi tokoh dari Ba'alwi yang umum disebut Habib itu ya. Jadi Habib itu dari hasil wawancara saya dulu tahun 2000-an adalah tokoh-tokoh dari kaum Ba'alwi, dan itu juga diperkuat oleh pandangan Ketua RMINU DKI Kiai Rahmat Jalani Kiki yang pernah kami tayangkan di kanal ini, juga pendapat dari Ye Topik sebagai Ketua Robitoh Alawiyah. Ada videonya mengatakan seperti itu, bahwa Habib itu adalah tokoh atau kiainya kalangan Ba'alwi. Walaupun sebenarnya saya secara pribadi menyebut kata Habib kepada selain Kanjeng Nabi itu agak berat. Makanya dari dulu kalau di kampung saya sih kebetulan alhamdulillah tidak ada sebutan Habib dulu ya. Sebelum tahun 2000 itu nggak ada. Ada di kampung saya satu kecamatan itu Ye, panggilannya Ye ya, Ye Segap gitu panggilannya. Profesinya beliau waktu itu jurkam, juragan kambing. Dan ya kita hidup rukun bersama, tidak ada tinggi dan rendah. Namun belakangan begitu mencuat. Nah, kenapa akhirnya saya ingin menjadi Habib? Atau Kabib lah kalau untuk saya. Karena ternyata enak. Bayangkan kalau ada di antara mereka yang dianggap sebagai dzurriyyah Nabi ini berbuat salah, jangan dibenci. Inilah yang ingin kami berbagi informasi dan
tukar pikiran dengan Anda. Kita simak penyampaian dari seorang Mbak Alwi remaja ini ya. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak. Bolak-balik itu ya ceramahnya. Bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Rata-rata tapi Al-Quran. Tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Ini Nabi Muhammad. Ini Bani, ini Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Warisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Warisnya Rasulullah itu tetap. Kiranya cukup ya sampai di sini. Mungkin sebagian Anda sudah pernah menyimaknya. Kami tayangkan dan kami sampaikan kepada Anda ini. Semoga bagian dari yang Dulkibin juga nonton. Mohon maaf kembali saya menyebut Dulkibin. Supaya apa? Menjadi permenungan. Apa iya seperti itu? Ya. Andai pun benar sebagai zuriat Nabi, apakah diperbolehkan seperti itu? Ajaran Islam yang mana yang menganjurkan hal seperti itu? Rasulullah saja tegas terhadap Sayyidah Fatimah, jikalau seandainya Fatimah mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini malah kebalikannya. Kita harus serius kita sampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini adalah doktrinal yang tidak tepat. Doktrinal yang akan menyesatkan anak cucu kita kalau tidak diingatkan. Saya berpikir kadang-kala tokoh-tokoh dari kaum Mbak Alwi, apa yang nggak tahu? Nggak mungkin kan nggak tahu. Apa yang disampaikan yang seperti ini kan tidak hanya ini. Apa tugas mereka terhadap generasinya? Apakah memang itu doktrin dari mereka-merekanya? Ya. Maka ketika saya bicara oknum, umpamanya komentator kami netizen langsung bilang bukan oknum kok banyak. Ya wallahu a'lam lah oknum kok banyak, tetapi apa yang disampaikan tadi menurut analisa saya adalah pelanggaran dari ajaran agama. Jelas siapapun yang melanggar ajaran agama, hatta putri Rasulullah, maka terkena sanksi hukum. Belum hal-hal lain yang dikatakan tadi bahwa mereka sebagai pewaris Nabi. Pewaris Nabi sing yo opo. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, saya tak bosan-bosan untuk beberapa edisi ini menyampaikan hal ini karena bagian dari perjalanan sejarah anak bangsa yang bisa menyesatkan anak cucu kita nanti jikalau kita tidak menyampaikan, kita tidak memberikan penyadaran. Walaupun resikonya ya kami dibenci, ya sudah biasalah hal seperti ini ya. Karena kami menyampaikan hal seperti ini tidak ikut-ikutan karena adanya diskursus nasab dari sebelum-sebelumnya. Bahkan saya ingat 2017 ya, 2017 itu ada grup yang adminnya itu Pak Mas Firman Sah, Kak Firman, ponakannya Pak Mahfud MD. Di situ sudah mulai terjadi perdebatan-perdebatan seperti ini. Bahkan ada kawan kami di grup itu, di grup WhatsApp, grup diskusi yang isinya itu dari segala macam lini, ada yang mau buat Habib honoris causa. Karena apa? Karena enak jadi Habib itu katanya. Lah ini mestinya menjadi permenungan bagi kalangan Bali, terutama bagi Rabithah Alawiyah. Jadi jangan lantas ketika ada orang menyampaikan seperti saya ini disikapi sebagai kebencian. Ini adalah teguran, ini adalah ajakan untuk saling introspeksi. Tapi yang terjadi malah kita dianggap membenci dan sebagainya. Padahal semestinya mereka menyadari kalau tidak ada persoalan-persoalan yang melanggar aturan, apakah itu aturan pemerintah, apakah itu norma, budaya, apalagi agama, tidak akanlah kita ini menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau berkaitan dengan kajian nasab, itu adalah tugas mulia dari beliau-beliau yang memiliki kepedulian untuk memurnikan nasab dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau objeknya ke Mbak Alwi, karena di titik itulah nampaknya yang urgent untuk disikapi. Bisa saja pada lain kesempatan mengarah kepada
klan yang lain yang mengklaim diri sebagai zuriyah Nabi. Dan sekali lagi, sebagaimana sering kami sampaikan, alhamdulillah pula dengan adanya kajian nasab itu kemudian terjadi kesadaran kolektif. Maka kalau kembali kepada dulu-dulu kami membahas hal seperti ini, seringkali sampai berdebat 3 hari 3 malam. Dari grup WhatsApp langsung capri, langsung telepon, terkadang pula lengkap dengan ancaman. Alhamdulillah, kemudian seiring dengan kajian nasab muncul kesadaran kolektif, dan semoga dengan ini semakin tumbuh kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba yang oleh Allah dianugerahkan negeri yang gemah ripah Allah Cinawi, yang bisa menerima berbagai perbedaan tapi dalam rangkum kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Istilah orang Madura dulu, benih nikah tongkele nikah. Demikian, semoga bermanfaat walaupun acak-alul dalam penyampaian ini. Titik poinnya bahwa mari kita terus menyadarkan anak bangsa dari berbagai macam doktrin yang menyesatkan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.